Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 7, sub tema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, mari kita pelajari sikapnya berikut ini. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Nah, bagaimana perwujudannya? Dengan kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Dan selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Nah, sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, ada beberapa kata sulit yang kita temukan pada teks bacaan tadi. Nah, yang pertama, adat, yang artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Toleransi artinya bersikap menghargai orang lain. Ibadah yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kebudayaan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sekarang kita akan mencari tahu gagasan pokok atau pokok pikiran yang ada pada paragraf pertama, yaitu negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Selanjutnya, gagasan pokok yang ada pada paragraf kedua adalah menghargai kebudayaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu dia pokok pikiran yang ada pada paragraf kedua. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Dan gagasan pokok pada paragraf selanjutnya adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun ia berbeda agama, suku, dan budaya. Maka dari itu, kita harus melaksanakan ajakan pada teks yang berjudul supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya ya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu kita akan coba melakukan kegiatan berikut ini. Pertama, sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun, dan letakkan di atas meja. Selanjutnya, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Lalu, catatlah hasil pengamatan kalian. Dan yang terakhir, nah ingat berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Dan pastikan juga peniti tidak terbuka. Maka hasil dari kegiatan tersebut adalah ternyata jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet. Sementara pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan logam. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kegiatan berikut. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung dari setiap batang, magnet misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2.
Maka hasilnya seperti tabel berikut ini. Kalian perhatikan ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dua ujung magnet yang senama akan tolak-menolak, sementara dua ujung magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Nah, gaya itu disebut dengan gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kegiatan selanjutnya apabila kita melempar uang logam ke atas maka akan kembali ke bumi. Mengapa demikian? Nah, uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Dan contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Kedua, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Ketiga, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.